Salam saudara yang dikasihi oleh Yahweh. Kita bersyukur di minggu ketiga bulan Juni ini masih diberikan kuat dan sehat. Kita mau dengarkan firman Yahweh, namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga yang kami sembah dalam nama Yesus HaMasiah, hati kami penuh rasa syukur kepadamu atas anugerah-Mu, pertolongan-Mu, penjagaan-Mu bagi kami. Saat ini kami mau dengarkan firman-Mu, Roh Kudus urapi kami, agar kami dikuatkan, diteguhkan lewat firman-Mu. Kami sambut firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Pada kesempatan ini, saya akan bawakan firman yang terambil dari Yohanes, pasal yang ke-14 ayat 27 yang berbunyi demikian. Aku meninggalkan damai sejahtera bagimu, aku memberikan damai sejahteraku kepadamu, bukan seperti yang dunia berikan, aku memberikannya kepadamu, jangan biarkan hatimu digelisahkan, dan jangan biarkan dia takut. Tegas sekali Tuhan Yesus menegaskan di sini, aku meninggalkan damai sejahtera bagimu dan aku memberikan damai sejahteraku kepadamu. Kita tahu sewaktu Adam dan Hawa di Taman Eden sebelum jatuh dalam dosa, hati mereka tenang, damai, tidak ada rasa gelisah dan takut. Tapi ketika Adam dan Hawa melanggar firman Yahweh yang tidak boleh makan buah pohon yang di tengah taman itu, karena mereka lebih menuruti perkataan iblis, maka mereka setelah makan buah pohon itu kehilangan damai sejahtera. Itu di dalam Kejadian pasal 3 ayat 8, mereka hatinya cemas, gelisah, bersembunyi di balik pohon. Hari ini saya berikan temanya adalah hati yang damai sejahtera. Sekali lagi, hati yang damai sejahtera. Apa penyebab orang tidak memiliki damai sejahtera di hatinya? Pertama, karena melanggar firman Yahweh, seperti yang tadi saya sudah katakan, Adam dan Hawa melanggar firman Yahweh dalam Kejadian pasal 3 ayat 6-8. Yang kedua, karena masih hidup di dalam dosa. Di dalam Yohanes pasal 8 ayat 34, yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Orang yang hidup dalam dosa tidak mungkin ada damai sejahtera di hatinya. Yang paling ada adalah ketakutan, kecemasan, kebimbangan. Lawan daripada damai itu gelisah, selalu was-was, selalu cemas. Itu lawan daripada damai sejahtera. Yang ketiga, apa penyebab orang tidak memiliki damai sejahtera di hatinya? Karena dikendalikan oleh roh-roh jahat. Dalam Markus pasal 5 ayat 1-5, di situ ada orang di Gadara itu yang dirasuk oleh legion. Dia berteriak-teriak, dia telanjang, ya melukai diri sendiri, tinggal di bukit, tinggal di kuburan, karena dia betul-betul dikendalikan oleh roh jahat. Maka tidak mungkin dia memiliki damai sejahtera. Saudara, di akhir zaman ini, iblis begitu gencar menyerang manusia dengan berbagai macam penyakit, kejahatan, berbagai macam hal-hal yang mengerikan, bencana alam. Itu membuat orang hilang damai sejahtera. Padahal, kata Tuhan Yesus tadi, aku memberikan damai sejahtera bagimu, aku meninggalkan damai sejahtera bagimu, jangan biarkan hatimu gelisah, jangan biarkan takut. Ini sudah jelas ditegaskan. Jadi bagaimana caranya agar kita ada damai sejahtera di hati setiap saat? Pertama-tama kita harus percaya Yesua dan terima Tuhan Yesua di dalam hati kita. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat 12 dikatakan, siapa yang menerima putra, dia dijadikan menjadi anak. Nah, kalau kita percaya kepada dia, menerima dia, kita adalah anak dia.
Tuhan Yesus adalah Bapa kita, kita anaknya. Tentunya kalau kita anak daripada Tuhan Yesus atau anak daripada Yahweh itu, ngapain kita takut? Sebab Dia adalah penyelamat kita, penebus dosa kita. Yang kedua, supaya kita memiliki damai sejahtera, mengaku dosa dengan tulus. Dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka Dia setia dan adil, sehingga Dia mengampuni dosa kita. Dalam Yesaya pasal 1 ayat 18, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan diputihkan seperti salju. Jadi ketika kita mengaku dosa, sudah nggak usah kita pikirin aku dulu begini, kata orang begini. Gak usah pikirin itu. Engkau sudah dihapus dosamu, maka ada damai sejahtera. Sudah menerima Tuhan Yesus. Yang ketiga, supaya kita selalu ada damai sejahtera di hati, hiduplah dalam Yesus Hamasiah. Ya, Dia tadi udah meninggalkan damai sejahtera. Di dalam Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 21 jelas dikatakan siapa yang dia bertemu dengan murid-muridnya setelah kebangkitannya, damai sejahtera bagimu. Sampai 2 kali katakan damai sejahtera bagimu. Diulang-ulang. Jadi kalau ada Tuhan Yesus dalam diri kita, ada damai sejahtera. Ciri-ciri orang yang memiliki Tuhan Yesus, yang dosanya sudah diampuni, yang sudah menerima Tuhan Yesus, pasti ada damai sejahtera di hatinya. Mengapa? Karena sudah dibebaskan dari pengaruh roh-roh jahat. Orang yang selalu gelisah dan takut itu pekerjaan iblis. Di mana ada ketakutan, di mana kegelisahan, itu berarti ada roh iblis sedang mengganggu engkau. Ingat bahwa ada Roh Kudus di dalam dirimu. Jadi supaya engkau selalu memiliki damai sejahtera, yang berikutnya engkau harus selalu dipimpin Roh Kudus. Buah Roh Kudus yang ketiga adalah damai sejahtera. Galatia pasal 5 ayat 22. Di dalam 2 Korintus pasal 3 17, Tuhan itu adalah roh. Di mana ada roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Orang merdeka itu sama dengan damai sejahtera. Kalau engkau merdeka, ada Roh Kudus, engkau merdeka, engkau ada damai sejahtera, ada sukacita, ada ketenangan. Nah, selanjutnya, apalagi yang harus kita lakukan supaya kita ada damai sejahtera di dalam hati kita? Berjalan dan hidup sesuai dengan firman Yahweh. Di dalam Yohanes 17 ayat 17, kuduskanlah mereka dengan firman-Mu, karena firman-Mu adalah kebenaran. Jadi kalau engkau berjalan sesuai dengan firman Yahweh setiap hari, pasti ada damai sejahtera di hatimu. Kenapa engkau gelisah tentang makan dan minum pakaianmu? Karena engkau tidak berjalan sesuai dengan firman Yahweh. Tuhan Yesus sudah mengatakan, jangan khawatir apa yang kau makan, minum, dan pakai. Bapamu di surga menyediakan itu semua. Tapi cari dahulu kerajaan Elohim dan kebenarannya, semua ditambahkan kepadamu. Jadi kalau kita berjalan berpegang teguh kepada firman Yahweh, nggak usah takut. Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Itu dikatakan dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-30 sampai dengan 34. Jadi biasakanlah kita hidup di dalam damai sejahtera. Hati kita punya uang tidak punya uang, dihargai orang tidak dihargai orang, karena Tuhan Yesus sudah hidup di dalam diri kita. Ada Roh Kudus yang memerdekakan kita. Damai sejahtera itu sudah ditinggalkan kepada kita. Jangan pada saat ibadah engkau damai sejahtera. Begitu keluar dari tempat ibadah, hilang damai sejahteramu. Berapa jam beribadah? Paling 2 jam.
Jadi kasihan sekali kalau cuma 2 jam damai sejahtera, berapa jam kemudian kau gelisah takut, berarti di mana Tuhan Yesus karena dia berkata, "Aku adalah Immanuel." Ya, Immanuel itu artinya apa? Elohim beserta kita. Berapa lama? Setiap saat. Kalau dia setiap saat ada dalam diri kita, nggak usah takut. Apapun rencana orang membuat kita mau mencelakai kita, nggak usah takut. Ada tangan Yahweh yang menolong kita. Ya, sekalipun sudah direncanakan untuk hal yang jahat, seperti Sadrak, Mesak, Abednego, mereka harus diikat, dimasukkan dalam perapian yang menyala-nyala, karena tidak mau menyembah patung yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar. Hati mereka ada damai sejahtera. Buktinya, api tidak mempan membakar tubuh mereka, bahkan rambut mereka tidak ada satu helai pun yang terbakar. Karena ada damai sejahtera Yahweh yang membungkus kehidupan mereka. Di akhir zaman ini, peliharalah damai sejahtera itu di dalam hidupmu setiap saat. Tantangan boleh datang, masalah boleh datang, tapi hatimu harus ada damai sejahtera karena ada Tuhan Yesus di hatimu. Ada Roh Kudus, ada firman Yahweh tertanam dalam hatimu. Nah, sekarang apalagi yang harus kita lakukan? Yaitu supaya kita memiliki damai sejahtera, yaitu mengasihi Yahweh Elohim dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan kita, dan mengasihi sesama kita seperti mengasihi diri kita sendiri. Di dalam Matius pasal yang kedua ayat 37 sampai 40. Jadi kalau kita mengasihi Yahweh dengan benar, mengasihi sesama dengan benar, pasti ada damai sejahtera. Ini kamu menyimpan sakit hati kepada orang karena kata-katanya tidak membangun. Biarkan aja orang mengata-ngatain engkau yang tidak-tidak. Gak usah masukin di hati. Yang perlu kau masukin di hatimu adalah firman Yahweh, sehingga ada damai sejahtera. Kalau kata-kata yang tidak membangun dari orang lain, gak perlu kamu pikirkan, gak perlu kau masukin di hatimu, supaya jangan hilang damai sejahteramu. Jadi tetap pelihara damai sejahtera. Nah, sekarang apa untungnya kita memiliki damai sejahtera itu? Pertama-tama dikatakan dalam Amsal yaitu 17 ayat 22, hati yang gembira mengerjakan kesembuhan. Jadi orang yang hatinya ada damai sejahtera, tubuhnya juga sehat. Kenapa banyak orang sakit-sakitan? Karena dimulai dari hatinya selalu ketakutan, kecemasan. Kecemasan, ketakutan itu membuat pusing kepala, bisa juga lambung, bisa juga penyakit yang lain muncul, jantung. Karena apa? Hatinya selalu gelisah, berdebar-debar. Maka biarkan damai sejahtera itu. Tuhan Yesus sudah mengatakan tadi, aku memberikan damai sejahteraku kepadamu, meninggalkan damai sejahteraku kepadamu. Simpan di hatimu damai sejahtera itu, sehingga sehat, baik rohanimu, jasmanimu pun sehat. Yang kedua, apa untungnya? Yaitu bahwa apa yang kita kerjakan berhasil. Di dalam Yosua pasal 1 ayat 8. Jika engkau merenungkan firman ini dan melakukan berjalan dengan sesuai dengan firmanku, apapun yang kau kerjakan menghasilkan. Yang berikutnya, apa untungnya kita memiliki damai sejahtera? Selalu siap menghadapi segala keadaan, kalaupun itu yang tidak menyenangkan, seperti Ayub ketika hilang semua hartanya, 10 anaknya mati. Dalam Ayub pasal 1 ayat 20 sampai 22, Ayub berkata, Yahweh yang memberi, Yahweh yang mengambil, terpujilah nama Yahweh. Enggak ada hilang damai sejahtera Ayub, sekalipun sudah hilang harta, hilang anak 10 orang, ada damai sejahtera karena dia pegang firman Yahweh, dia diurapi oleh roh Yahweh sehingga ada damai sejahtera. Biarlah saudara
menghadapi keadaan yang akan datang semakin berat, semakin berbagai macam masalah. Jangan biarkan hilang damai sejahtera. Pelihara damai sejahtera itu setiap saat di hatimu. Sehingga engkau yang paling utama. Kenapa kita perlu damai sejahtera? Hanya orang yang damai sejahtera yang bisa masuk di dalam kerajaan surga. Amin. Sampai di sini firman Yahweh. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu ini. Kami bersyukur Engkau kembali mengingatkan kami agar kami tetap memelihara damai sejahtera di hati kami, karena kami milik-Mu dan kami sudah diampuni dosa kami, dijamin keselamatan kami. Kami bersyukur Bapa, Engkau Bapa penjaga kami, pelindung kami. Dan biarlah Engkau teguhkan iman setiap anak-anak-Mu, baik bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, remaja, baik juga anak-anak, supaya hatinya ada damai sejahtera di dalam keadaan apapun, dan mereka sehat baik rohani jasmania. Berkati bangsa negara kami, berkati pemerintah kami, berkati juga seluruh hamba-hamba-Mu, gereja-Mu persatukan semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Salam, Yahweh berkati.